agar kita nanti bisa meminum al-haudon itu, telaga tersebut, dan dikasih izin, tidak ditolak, tidak dihalangi, malahan dipersilakan oleh malaikat untuk meminumnya. Bapak Ibu, pasti kita nggak akan merasa haus, merasa lapar nanti di padang mahsyar. Inilah pagi hari ini Bapak Ibu yang akan kita kaji, apa yang harus kita buat agar kita bisa meminum al-haudon itu. Jadi yang perlu kita ingat tadi, kita harus yakin ini berdasarkan hadis marfu yang bersumber dari Imam Tirmizi, inna likulli nabiyyin haudon, sesungguhnya bagi setiap nabi itu ada telaga, wa innahum yatabahawna, dan mereka para nabi sangat bangga dengan telaga itu, ayyuhum aksaru, siapa di antara mereka yang punya telaga, waridatan, paling banyak orang yang datang ke situ meminumnya. Wa ana arju an akuna aksaruhum waridatan, dan saya, kata Rasulullah, berharap telaga kula yang paling banyak nanti diminum. Karena kita kan tahu umat Muhammad ini kan umat yang terakhir. Nah, kalau sudah namanya umat yang terakhir Bapak Ibu, penutup, nah, berarti banyak berharap Nabi bila perlu semua umatnya ini bisa meminum al-haudon itu, agar tak merasa gelisah, merasa ketakutan, merasa haus, merasa lapar nanti di padang mahsyar Bapak Ibu. Nah, makanya sejak sekarang lah kita upayakan apa yang harus dibuat. Yang pertama yang harus kita buat agar kita bisa dikasih izin meminum telaga al-haudon itu adalah kita disuruh untuk tamassak bisyariati, berpegang teguh dengan syariat Islam. Jangan melenceng Bapak Ibu dari syariat Islam, jangan mengubah-ubah syariat Islam, pertahankan syariat Islam ini. Bagaimana cara mempertahankannya? Amalkan ajaran Islam. Islam ini agama yang tinggi Bapak Ibu, agama yang betul-betul bagus, menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Dan agama Islam ini syariatnya udah sempurna, jangan lagi kita ragu-ragu lagi. Karena kalau kita kaji-kaji Bapak Ibu, di dunia ini yang sempurna itu hanya empat yang sempurna. Satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syariat Islam. Yang ketiga, Nabi Muhammad. Ini makhluk yang sempurna. Kemudian yang keempat, Al-Quran. Al-Quran itu Bapak Ibu kitab yang sempurna. Selainnya Ustaz, tak ada yang sempurna. Rokok Ustaz, rokok, cuma rokok. Mana pula koyak baju dibikinnya, baju koyak duit, koyak paru-paru bolong, kan begitu Ibu. Walaupun namanya sempurna. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi jangan kita sampai ragu terhadap ajaran Islam ini. Amalkan. Kalau Islam menyuruh sholat, sholat. Islam menyuruh puasa, kerjakan. Zakat begitu juga Bapak Ibu, haji gitu juga. Jadi orang yang berpegang teguh kepada syariat Islam ini akan dikasih izin untuk meminum al-haud tadi. Jadi jangan sampai kita tak berpegang teguh, pegang teguh, amalkan. Nah, yang kedua, siapa lagi yang tidak dikasih izin meminum telaga al-haud? Wa zulmatul jairin, orang-orang zalim yang pembangkang, mereka nggak dikasih izin. Jadi kalau kita mau meminumnya Bapak Ibu, jangan berlaku zalim, jangan pernah zalim. Zalim itu apa Ustaz? Zalim itu melakukan sesuatu dengan melanggar hak-hak yang sudah ditetapkan. Kadang kita ambil yang bukan hak kita, itu zalim. Zalim banyak Bapak Ibu macamnya. Ada zalim sama Allah, zalim pada diri sendiri, zalim kepada orang lain, zalim kepada makhluk yang Allah ciptakan. Zalim sama Allah cuma Ustaz, perintah Tuhan nggak dijalankan, larangannya dikerjakan, ini zalim sama Allah. Nah, zalim pada diri sendiri Ustaz,
hak yang ada di tubuh ini enggak dilaksanakan. Tubuh ini di otak-atiknya. Ingat Bapak Ibu, kita ini, tubuh kita ini bukan milik kita. Tubuh kita ini milik Allah. Itu makanya kalau ada orang meninggal, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu menandakan bahwa kita ini bukan milik kita. Makanya kita dilarang mengubah-ubah. Kalau ada Bapak Ibu orang mengubah-ubah ciptaan Allah yang ada di tubuhnya ini, itu sudah berlaku zalim. Hidung diciptakan Tuhan pesek, tak terima. Nah, keluarkan duit 200 juta operasi. Nah, ditambah tulang sedikit, dimancungkan hidung tadi Bapak Ibu. 200 juta hanya memancungkan hidung. Kan sayang duit dibuang-buang. Nah, apalagi Ustaz, alis begitu bagusnya Allah ciptakan, datang dia Bapak Ibu dicukurnya. Cukur alis tadi, dibentuknya, dibikinnya sulam alis. Salah tuh Ustaz, salah. Apalagi sampai operasi plastik Bapak Ibu. Kalau lain cerita, umpamanya dia kecelakaan sehingga wajahnya jelek kali, harus dioperasi demi untuk menyelamatkan nyawanya, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau dalam keadaan normal dia ubah-ubah, ini dilarang. Zalim itu perbuatan setan tuh Bapak Ibu. Terima apa adanya, jangan protes-protes. Kadang ada anak ini protes sama mak mayanya, ya aku kok nggak seganteng ayah, aku nggak secantik secantik mama. Mak mancung, ayah mancung, aku kok pesek, anak siapa aku ya? Protes Bapak Ibu, gara-gara hidungnya pesek. Ayahnya pun sama maknya tengok-tengokan. Mak, gawat anak kita ini, kok protes dia? Dijawab sama emaknya lah, kau anak aku, kok nggak mirip macam mama? Mak putih, ayah putih, aku kok hitam. Mak mancung, ayah mancung, aku kok pesek. Anak siapa aku? Anakku lah. Walaupun kau begitu, tapi wajah kau mirip macam aku, kata ayahnya. Hanya beda kulit saja sama beda hidung. Kemana kulit kuning nirunya? Kemana hidung kuning? Atuk kau pesek. Nenek kau hitam. Kau diambil yang jelek-jeleknya. Ke situ Bapak Ibu. Nah, makanya kita jawab. Jangan pula langsung kita protes, anak siapa ini? Tengok dulu ke asalnya, tengok. Entah mana tahu. Kadang ada Bapak Ibu yang bagusnya diambilnya, ada juga yang jeleknya diambilnya. Kalau aku bisa membentuk kau nak, udah aku bentuk kau melebihi aku. Wah. Karena tidak ada orang tua tuh Bapak Ibu menginginkan anaknya tak bagus, kan begitu. Sampai kadang udah tahu lah mama tadi, aku hitam, mudah-mudahan anakku nggak hitam lah macam aku. Nah, begitu udah mulai Bapak Ibu ditiupkan ruh, nah, dia asik beli apa itu? Susu kedelai. Tiap pagi minum susu kedelai, berharap anaknya putih. Putih dari mana? Putih dari Hongkong lah, kan begitu. Begitu lahir hitam juga, kan begitu. Karena semalam kita menengok siapa orang tuanya, dari mana. Kalau adalah atuk neneknya putih bisa jadi. Tapi kalau seandainya kita Bapak Ibu udah hitam, terimalah. Jangan diubah. Usah diubah itu. Hidung tadi pesek, usah dioperasi. Bagus lagi hidung pesek nih Bapak Ibu. Kalau tersungkur kita nggak mikirkan hidung. Terjatuh di kamar mandi, ya udah. Patah hidung Bapak, apa yang patah? Tulangnya nggak ada. Coba kalau yang mancung tuh, nah, yang patah lah hidungnya, yang rahangnya entah cemana, kan begitu Bapak Ibu. Nah, makanya syukur itu. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian zalim kepada orang lain. Bagaimana caranya zalim sama orang lain Ustaz? Mengambil hak orang, melanggar hak-hak orang. Tak boleh itu. Karena kita ini punya hak. Ada hak orang Islam, ada hak bertetangga. Laksanakan itu. Hak orang Islam apa Ustaz? Kalau jumpa salam.
Setiap jumpa Ustaz? Iya, tiap jumpa Bapak Ibu, bukan sekali jumpa aja. Ini kan jumpa kita nih. Tadi kan udah salam dengan. Tahu-tahu balik ke rumah. Jumpa lagi di gang lagi. Assalamualaikum. Udah itu muter lagi Bapak tuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Pernah kita bikin begitu? Kalau kita bikin begitu, kerasa waktu bilang, udah gilanya kau nih. Sekali aja nggak rupanya. Kok salam-salam kau kata dia. Berarti kita memang tak mau mengamalkan itu. Nah, hak bertetangga, apalagi hak bertetangga, sakit jenguk. Kita pikirkan tuh Bapak Ibu, kalau ada tetangga kita berdekatan, ini jangan kita memperturutkan kemauan kita. Kita hobi musik, tapi pikirkan, kira-kira yang di sebelah ini senang nggak musik? Kalau mau kita kuatkan mic musik kita itu, keyboard kita itu mau kita kuatkan, kita kasih tahu sama dia. Wah, aku suka nyanyi. Kalau ku hidupkanlah nyanyi ini, wah senang nggak? Senang kata dia. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak senang Bapak Ibu, jangan nyanyi di situ. Mana Ustaz? Pemilik kafe sana pergi. Atau kemana-mana. Nanti kadang tersinggung dia. Apa aja kawan? Dia aja yang senang, aku nggak senang dengarnya. Tambah lagi dia sakit. Sakit gigi. Cuman rasanya itu. Kalau sakit gigi nih Bapak Ibu, semua jadi tidak enak. Nah, ini pikirkan. Kalau seandainya kita mau berkelahi laki bini, ingat, jangan berkelahi kuat-kuat. Jangan jerit-jerit ngamuk-ngamuk. Pikirkan tetangga. Kira-kira tetangga senang nggak? Terganggu nggak? Kalau ingin menjerit kuat-kuat, kasih tahu sama bini. Nah, hari ini hari Minggu. Kalau kita mau berkelahi, ayo kita ke Laut Belawan sana. Naik sampan kita di tengah laut tuh, di situlah kita menjerit sekuat-kuatnya. Ah, begitu Bapak Ibu. Nah, kadang kan orang kan nggak memikirkan itu, padahal yang mereka buat adalah kezaliman. Zalim kepada hewan, tidak memperhatikan hak hewan. Kalau kita pelihara hewan, jangan sampai beban kerjanya berat, makannya kurang. Beban kerjanya berat, istirahatnya kurang. Ini zalim. Kalau dia kita pelihara karena ingin melihat tingkah lakunya yang menggemaskan Bapak Ibu, kita juga harus penuhkan hak dia. Kandangnya besar, dibersihkan, dimandikan, dicari pasangannya. Mana lah Ustaz, aku suka memelihara kucing, memang tak ku cari pasangannya. Kucingku jantan, ku biarkan aja dia berjalan di gang-gang tuh. Kalau begitu nggak masalah Bapak Ibu. Ada kucing jantan kan kita pelihara. Salah kalau kita melihara jantan? Nggak salah, asal dilepas. Kan pandai dia berjalan di gang-gang tuh mencari pasangannya. Sambil berjalan bersuara dia, mau, kata dia. Disambut sama kawan sebelah, iya. Nah, iya, kata dia. Terakhir beranak pinak orang. Nah, tapi kalau seandainya nggak begitu Bapak Ibu, tak begitu kita bikin, kita sudah berlaku zalim. Usah dipelihara. Kalau nggak dikasih, nggak dicarikan pasangannya. Cuma kadang ada orang protes, Ustaz, kebutuhan hewan kepada pasangan dengan kebutuhan manusia kepada pasangan itu beda. Manusia memang butuh, tapi kalau hewan tidak pala butuh kati. Nah, cuma berpikirlah kita bahwa memang segala sesuatu diciptakan Allah pasangan Bapak Ibu. Nah, ini yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga, apalagi yang kita buat agar kita bisa meminum telaga al-haud tersebut, dan siapa yang dilarang? Yang dilarang, yang tidak boleh meminumnya adalah al-mu'allinu bil kabair. Orang yang terang-terangan berbuat dosa besar. Makanya kalau kita mau meminumnya Bapak Ibu, jangan terang-terangan bikin dosa besar. Gimana caranya Ustaz? Kalau kita pernah melakukan dosa besar, jangan pamer, jangan kasih tahu orang. Jangan ditunjukkan kadi Bapak Ibu. Pribadi-pribadi silakan. Saya nggak menganjurkan bikin dosa ya. Sejauh mungkin dijauhi. Tapi kan kita kan entah mana tahu, terperogok tak bisa. Ingat, jangan dibikin terang-terangan. Siapa yang terang-terangan melakukan dosa besar Bapak Ibu, ini dapat menyebabkan dia nanti nggak bisa meminum telaga al-haud.
Lagi bulan puasa, orang Islam terang-terangan makan di jalan. Puasa, Pak? Apa jawab dia? Bulannya. Wah, nggak puasa, nggak tahan. Loh, kok terang-terangan lo makan depan tuh? Ya apa salahnya? Hormati orang yang tak puasa. Nah, ini terang-terangan Bapak Ibu. Kan wajib itu. Tidak berpuasa itu dosa besar. Tak sholat dosa besar. Tak zakat dosa besar. Tak haji dosa besar. Syirik nomor 1 dosa besar. Membunuh begitu juga. Membunuh begal bagaimana Ustaz? Menurut hukum Islam, membela diri, membunuh orang yang menyakiti kita sampai dia mati kita bikin, itu tidak salah, tidak berdosa Bapak Ibu. Tapi coba bikin sekarang. Nah, ada orang merampok kita bacok, kita tembak. Pagi besok kita nggak nunggu pun pagi besok, kejadiannya pagi, jam siang udah ditangkap kita kantor polisi. Kenapa bawa bunuh orang? Ya salah dia yang mencoba mencederai aku membela diri. Iya, walaupun Bapak membela diri, tapi Bapak menurut hukum Indonesia Bapak salah. Itu makanya Bapak Ibu sekarang ini makin banyak orang berbuat salah, berbuat kejahatan, akibat kita tidak mendapat perlindungan. Padahal menurut hukum boleh itu. Yang tak boleh itu membunuh orang dengan tanpa hak. Itu yang tak boleh. Kalau ada hak boleh. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian durhaka sama orang tua. Makanya saya selalu mengingatkan kepada kita ini, ingatkan anak-anak, jangan berbuat durhaka. Durhaka itu apa Ustaz? Melawan orang tua, mengkasari orang tua, nggak mau mengikut apa Ustaz? Nggak mau mengikut kehendak orang tua. Beda ya. Orang tua kalau dia Bapak Ibu masih bisa bergerak, masih bisa bekerja, umurnya masih muda, belum sampai 60 atau 70 tahun, itu masih bisa dia menerima keadaan. Tapi kalau udah sampai 70, udah sampai 80, ini sensitif sekali. Makan mau dihidang, cakap sedikit kasar ngamuk, tersinggung tak datang-datang. Biasanya tiap hari datang ke rumah anaknya, tahu-tahu sebulan tak datang-datang. Rupanya si anak tadi sudah cakap kasar, tersinggung Bapak Ibu. Begitu. Nah, inilah yang harus diperhatikan itu. Diingatkan oleh Quran, kalau orang tuamu sudah tua, udah berusia lanjut, jangan cakap yang kasar-kasar, lebih sensitif. Dulu tidak kan? Dulu kita cakap kasar pun nggak peduli, tapi kalau sudah berumur begitu Bapak Ibu. Nah, ini dijaga, jangan kita durhaka sama orang tua. Berzina Ustaz bagaimana? Dosa besar. Saya selalu mengingatkan kepada kita bersama, hindari ini Bapak Ibu. Hindari, jangan sampai kita melakukan itu. Karena zaman sekarang ini ya, peluang untuk melakukan zina itu terbuka luas. Ini HP ini. HP ini, apa yang nggak bisa sekarang? Nggak keluar-keluar pun anak kita tuh Bapak Ibu, berkurung di rumah. Berkurung dia di rumah. Apa bisa Ustaz dibikin Ustaz dosa? Bisa. Dari HP. Segala macam. Nah, makanya kita jaga diri kita ini. Cemana menjaganya agar kita bisa jauh daripada maksiat? Menjaganya dua macam. Pertama, yang harus kita jaga, munculkan rasa malu. Agar jauh dari maksiat nih Bapak Ibu, rasa malu dimunculkan. Yang kedua, munculkan rasa takut. Kalau ada rasa takut kita kepada Allah, rasa takut kita akan pertanggungjawaban, pasti kita akan berhenti dari berbuat maksiat.